Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Pertama kali saya mau sampaikan di sini adalah tentang enaknya kalau kita trading ya, open posisi, terutama apabila mempergunakan dana yang cukup besar, artinya saya bilang dana besar lah. Karena dengan dana besar, terus kemudian kita open posisi dengan lot yang bisa dibilang kecil, ya kan? Itu worth it gitu loh. Jadi walaupun kita salah posisi apapun bagaimanapun, hasil akhirnya masih tetap biru-biru nanti di akun kita gitu. Ya, walaupun kayak gini kita banyak sekali cukup merah gitu kan. Nah, kayak gini kan. Merah-merah kayak gini. Kalau kita dananya besar ya tetap aja masih bisa ngatur gitu loh. Enak ngatur, apalagi lotnya ya lot-lot yang tidak terlalu besar juga kan. Itu. Nah, ini adalah salah satu key-nya di situ, kuncinya di situ. So, apalagi kalau kita punya expert advisor yang membantu kita untuk menentukan kapan buy, kapan sell gitu, enak-enak aja, atur-atur aja gitu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, di akun ini memang bukan akun real, artinya ini kita pakai untuk mengetes expert advisor yang kita punya. Tapi tetap bahwa rule yang kita pakai untuk pengaturan AI ini sama sih, kita pakai di real account pun juga sama, terutama yang 0,8 ini kita pakai 0,8 untuk pengaturannya ya. Kayak gini ya. Basicnya ini kita lihat dulu order ya. Jadi basicnya ini memang kita pakai yang namanya AI ini full price action saja. Basicnya hanya price action, saya tidak nambah-nambah yang terlalu banyak aturan jelimet. Artinya kita pakai risk reward 1/2. Udah itu aja aturannya, di risk reward 1/2. Perhatikan yang di sini 9128 9159, artinya kita punya anggap aja 30 poin. 30 poin TP-nya 9667 ya kan, berarti sekitar 60 poin 1/2. Hanya pengaturnya di situ ya. Pengaturannya di situ, tidak ada kita akan coba tidak melakukan satu intervensi apapun. Jadi ini yang 0,1 sama 1 lot ini memang open yang lama, artinya ini kita pakai AI yang satunya, sekarang kita ganti tipe AI nya yang 0,8 khusus untuk AI yang baru kita rilis ya, baru kita rilis. Ini murni PA teman-teman, price action. Saya tidak mempergunakan indikator yang terlalu jelimet, hanya candlestick itu sendiri sebagai indikator itu ya kan. Jadi yang penting adalah pengaturan di risk reward rasionya saja. Risk rewardnya berapa, 1/2 itu yang utama di situ. Jadi walaupun AI-nya ini kayaknya modelnya banyak open sekali, tapi sebetulnya dia hanya open posisi berdasarkan aturan atau rule yang kita tentukan. Selama rule-nya masih masuk, artinya AI itu membaca aturan yang kita pakai, ya dia akan terus open posisi gitu. Yang penting sekali lagi hanya masalah risk reward ratio saja. Kayak di sini ya, XAU dia buy di 3339 tapi ternyata cut loss di 3333. Nah, ini kurang lebih sekitar SL-nya ini 639 ke 33 60 ya, 60 TP-nya, tapi TP-nya ini agak ngawur juga sih, sekitar 2 TP-nya ya benar 12 lah, anggap aja 11 atau 12 lah ya. Gitu. Jadi 120 lah gitu. Kan juga ada slippage-nya gitu. Ya. Gitu, oke. Jadi kita ngaturnya di situ. Jadi enggak terlalu tidak ini yang terbaru dia selling, XAU dia selling. Jadi inilah fungsinya kita mengikuti indikator tuh gitu ya. Jadi kalau seandainya itu salah ya kan,
dia punya cut loss cuma 50 poin lah ya, tidak terlalu tinggi. Tapi TP-nya 120 gitu. Ya, sehingga dengan risk reward ratio 1:2 harapannya kalau sekiranya 60 losses ya kan, dengan 40 winning kita masih punya sekitar 20 kali 20 poinan lah ya, 20 poin winning lah ya gitu. Oke. Masih sisa 20 winning. Jadi 20 ya. Jadi itu tujuan utama kita pakai risk reward ratio. Yang jelas di awal saya coba di M1 ya. Dia harus membuka di M1, itu penting ya. Ketika di M1 dia bisa membuka, maka dia akan bisa membuka untuk beberapa pair yang lain gitu. Tapi kalau di M1 aja dia tidak bisa membuka, ya sudah, nanti sekiranya itu akan sulit kita pakai di TF yang lebih besar, karena TF besar kan otomatis kita harus pakai waktu yang agak lama gitu. Tapi kalau dia bisa membuka di TF kecil, nanti di TF besar sama, dia kan juga membacanya kan sama juga antara TF kecil maupun TF besar, tidak ada satu perbedaan gitu ya. Oke, nah ini Euro Pound dia selling ya, setelah tadi XAU sekarang Euro Pound dia selling. Kita lihat reasonnya bagaimana kan, dia selling sudah gitu. Kita lihat risk reward rasionya saja 8453, artinya ada 20 poin ya kan. Stop lossnya 20 sekitar 40 lah ya, 20-40 lah ya gitu. Oke, jadi risk reward, pentingnya risk reward ratio, kita hanya memakai risk reward ratio. Nah kan, oke, itu terus tidak ada rule yang terlalu terlalu jelimet lah ya. Jadi memang ini sebagai alat bantu. Kalau teman-teman memakai ini, saran saya coba saja tanpa stop loss. Jadi hanya tanpa stop loss dan TP, jadi biarkan running saja. Nanti kita tinggal close posisi aja. Mana yang sudah profit kita close, misalnya contoh XAU ini ya. XAU ini contohnya ini. Nah, kalau dia sudah buy di harga bawah, misal dia buy di harga bawah ya kan. Misal dia buy di harga ini, dia buy misal dari sini dia buy ya. Nah, ketika dia selling di sini ya kita close aja yang di sini. Ya, yang di bawah ini kita close, sisakan yang di sini. Itu nanti kita lihat harga price turun, baru nanti kita close lagi kayak gitu. Jadi tanpa stop loss, karena ini aturannya tetap kita pakai TF kecil ya, TF nya kecil, M1, M5, M15 hanya 3 TF itu. Ketika TF itu sudah benar-benar running, artinya benar-benar sesuai dengan rule, maka dia akan open posisi gitu. Nah, otomatis kalaupun salah ya kan, dia nanti di atas kan juga akan membuka buy lagi gitu. Asalkan karena kita murni pakai PA, price action, akhirnya bisa jadi candlesticknya mainnya one on one tuh kayak ini. Ini one on one, 1 versus 1, ini one on one. Jadi bisa jadi dia buy di sini bisa. Karena satu candle bear versus satu candle bull ya, dia bisa juga buy di harga bawah, di sini bisa buy, di sini juga bisa buy kan gitu. Terus di harga yang di sini dia juga bisa sell juga di sini, karena di sini ada bearish ya kan, bullish versus satu bearish. Jadi bisa aja terjadi seperti itu. Oke, tapi tetap bahwa ini EA sudah membaca algoritma yang kita masukkan. Kita tinggal, tugas kita adalah hanya close posisi saja. Kita tidak terlalu banyak ini kita pasang saya lupa ini masang di beberapa pair, tapi yang jelas sepertinya dia tidak terlalu banyak kita pasang di beberapa pair, beda dengan EA sebelumnya. Hampir di semua pair kita pasang. Kita sekarang fokusnya di yen dan juga XAU ya, di yen dan XAU, karena itu memang pair favoritnya, XAU dan yen sama euro. Kenapa kita pakai euro New Zealand? Karena euro New Zealand ini dia moving up down-nya agak panjang ya, jadi gitu. Nah gini, dia lihat ritmenya dia agak panjang. Ini ada gap, ada.
Jadi dia punya euro yen ini euro New Zealand ini sama, dia punya ritme agak panjang, ini M15 ya. Gitu. Sehingga kita kalau hold posisi itu bisa lama. Itu sama ketika kita opsinya closing atau bagaimanapun juga lama. Makanya di sini di awal kita harus benar gitu. Artinya di awal, di posisi awal dia harus opennya harus benar sesuai dengan PA gitu. Kayak di sini kan dia sell di harga ini, dia selling, berarti ini benar sudah membaca rule atau aturan yang kita pakai. Tidak tahu entah di sini atau bagaimana, yang jelas dia sudah benar dalam membaca. Mungkin di sini dia membacanya ya, selling lagi ya kan, terus selling lagi dan selling lagi. Saya tidak tahu kok kenapa di area ini dia tidak baca buy ya gitu. Harusnya sih di sini dia ada yang baca buy, cuman mungkin ada satu rule yang mungkin lupa saya masukkan atau bagaimana. Karena ini PA price action ini bearish bullish engulfing ini saya masukkan hanya satu candlestick ya, one on one ya. Saya tidak memakai di ini one on two ya. Jadi setelah satu candlestick, karena lebih banyak bullish bearish engulfing terjadi di one on one ya, kebanyakan seperti itu ya, kayak gini ya, one on one, ini one on two, 1 versus 2 ya. Ini kalau ini one on one kayak gini, one on one, 1 versus 1 versus 1 candle. Jadi 1 candle bear versus 1 candle bull, ini one on one. Kalau seandainya dia tidak open di harga ini, maka nanti dia pasti akan open di harga yang kedua ini. Itu. Jadi bullish dan bearish, bullish price itu bullish atau bearish itu pasti juga akan diawali dengan bearish dan bullish engulfing. Mungkin di sini dia tidak open, bisa jadi di sini dia tidak open karena candlesticknya dia terlalu dia tidak close di bawahnya, benar. Saya tidak tahu juga, ini coba nanti kita review. Kita akan terus review terus ya pergerakannya ini tanpa ada intervensi, udah biarin jalan aja. 504724 sebagai pengingat price currency saldo, pengingat 504724 nya kita nanti tanpa ada intervensi kita kira-kira bagaimana nanti hasilnya. Jadi ada dua indikator, ada dua akun yang sama-sama pakai risk reward ratio 1:2, tapi satunya berdasarkan indikator ya. Saya pakai indikator untuk menentukan kapan buy kapan sell-nya. Nah, kalau yang di sini, yang ini murni berdasarkan price action saja. Selama dia baca price action ya, maka dia nanti akan buy atau selling gitu. Oke. Nah, kita lihat yang di sini, sepertinya kayaknya dia akan membaca buy. Kalau saya melihatnya sepertinya bisa membaca buy dia di sini, harusnya. Kurang 2 menit lagi ya. Kita coba nanti. Kita lihat. Oke, jadi dia membaca buy ternyata di harga atas ini. Ya kan? Karena memang di sini ada bullish engulf, terus dia membacanya di sini. Dia membaca buy-nya di harga itu. Memang karena ada spread ya, jadi ya wajar lah itu. Oke kan, Euro New Zealand dia buy-nya di harga itu. Ketika nanti price turun, paling tidak mesti akan ada lagi yang namanya bearish engulfing ya, tergantung nanti bearishnya modelnya bagaimana. Itu kita nah ini ada 9129 ya, hampir 6 poin lagi kena cut loss di 90. Makanya kita coba. Ini kita tanpa intervensi ya, saya tidak melakukan asal intervensi apapun. Karena saya pakai di TF paling kecil, artinya kita lihat berapa kali dia nanti 504 kan di sini hasilnya 504724, nanti kita lihat berapa hasil akhirnya. Mungkin besok baru kita lihat opsi mungkin besok kita lihat hasilnya bagaimana. Karena memang tidak terlalu banyak kita pasang di beberapa pair, cuma beberapa pair saja kayaknya di New Zealand Euro sama yen sama ini New Zealand Euro New Zealand ini.
Oke, itu teman-teman. Nanti kita akan kita coba juga di higher time frame ya. Di higher time frame bisa di H4 ya, atau di H1 kayak gini. Nanti akan kita lihat di H1. Saya yakin kalau di H1 dia pasti akan open sell di harga ini. Di sini dia akan open sell itu. Karena di sini ada bearish engulf ya. Terus harga buy ini kayak gini H1. Makanya karena ini stop lossnya kita atur secara otomatis juga, SL ada SL kan, kita atur secara otomatis ya, kita ngaturnya nanti lebih lebih ke arah SL. Di SLTP nya sama itu, artinya tetap 1:2. Walau bagaimanapun tetap saya lebih nyaman pakai 1:2 karena itu lebih meyakinkan untuk 1:2 itu open posisinya gitu ya. Terus cuma ada beberapa yang mungkin ini yang jadi satu trouble mungkin akan di sini ya. Kenapa? Karena di sini kita melihat ada, kalau harusnya kan naik ya, harusnya naik. Kalau seandainya ini dia terus naik ke atas ya, kita akan ketinggalan gitu loh. Kita akan ketinggalan baik. Kenapa? Karena di sini tidak ada one on one-nya, dia tidak punya di harga ini, dia tidak punya one on one. Ya, ini 1 versus 2 aja. Ini rata-rata 1 versus 2. Tidak tahu dia bisa open tidak di 1 versus 2 atau lebihnya dia bisa open, saya tidak tahu. Kalaupun dia open, nanti opennya pasti akan di sini. Dia selling di harga ini, ya kan? Terus kemudian dia akan buy lagi di harga ini. Itu pasti sudah, karena ada one on one-nya di situ. Ya, 1 versus 1-nya ada di situ. Itu. Ya kan? Pasti itu sudah secara rule, secara aturan dia pasti akan buka di harga itu. Gitu. Di harga atas dan harga bawah ini. Oke, itu. Makanya kenapa kita pakai DTF? Ya, nanti kita akan coba di beberapa TF ya. H1, M15, M30 atau semacamnya. Itu. Sementara ini belum ada komen di bawah, artinya komen di sini biasanya saya kasih komen, karena ini bearish engulf kayak gini ya. Nah ini belum, nanti akan kita tambah komennya, nanti dia open berdasarkan TF berapa, karena akan saya coba beberapa TF ya kan. Dia open di TF berapa, plus perubahan pengaturan di lotnya nanti akan kita atur. TF H1 berapa lot, nanti kita nanti ngaturnya enak. Itu yang jelas, yang TF kecil kita pakai justru lot yang agak besar, ini 0,8. Mungkin TF H1 atau semacam nanti akan semakin kita perkecil juga. Itu. Oke, karena apa? Karena di TF besar otomatis stop lossnya akan besar juga itu. Di sini ya, ini stop lossnya jauh di bawah itu loh, makanya kenapa kita coba pakai ini. Oke guys, itu yang bisa saya share sementara. Belum ada intervensi, saya belum melakukan intervensi sama sekali di sini. Saya belum intervensi untuk beberapa pair. Saya hanya melihat aja di harga ini order. Oke, semoga bisa membantu nantinya. Kalau AI ini selama pengujian selama 2 atau 3 bulan ternyata bisa membantu, enak kita. Nanti akan kita gabung dengan AI yang satunya yang khusus special trend. Saya punya AI yang khusus special trend, jadi dia tidak akan open kalau trennya tidak jalan. Nah ini AI berdasarkan tren, dia tidak akan sembarang open ya. Ini saya pasang di semua pair, hampir semua pair saya pasang. Dia tidak akan open kecuali ada benar-benar trennya itu sudah confirm dia menaik atau turun, atau kayak gini ya. Kita lihat di chart. Kalau memang dia trennya lagi naik ya sudah, nanti dia akan terus open itu, buy gitu. Kalau turun sell kayak gitu ya. Jadi ini ada dua. Saya punya AI yang memang khusus untuk tren ini makanya kita ada sekarang cuma 2 kan. Itu sekarang cuma 2. Tadi perhatikan yang di sini di gold dia TP bayangkan 3312 ya, 3312 SL nya di berapa ini,
stop lossnya di 3302 ya. Kemudian GPNZD nya sama, ini buy harusnya tapi ternyata cut loss itu 1/2 tetap 97 ke 57 40 ya, 40-80 berarti nanti semacam itulah. 2597 2577 ya, 2040 lah, 2060 1/3. Stop lossnya ini, SL nya ini TPSL 1/3 di sini, khusus 1/3. Jadi mungkin akan sering kena stop loss, tapi selama ini belum pernah saya intervensi ya. Sama ini juga saya belum pernah intervensi. Dia stabil di 4.000, masih di atas 4.000. Harusnya dia modal awalnya 4.900 ya. Ini masih minus 500 ini sebetulnya. Saya mesti anggap aja kita minus 500 lah ya. Gitu. Oke, ini enggak aku intervensi sama sekali. Kalau di awal saya risk reward 1/2, sekarang saya rubah 1/3 dengan SL kita perkecil, TP-nya kita tetapkan misalnya SL1 ya, stop loss-nya 20 banding TP-nya 60. Jadi 1/3. Nah, itu. Oke. Mungkin akan cukup sering sekali kita kena stop loss ya, karena TP SL-nya cukup tipis ya, cuma 20 poin, tapi ya semoga aja enggak terlalu banyak ini memakan margin. Tapi buktinya juga ini buktinya juga dia stabil gitu loh, stabil gitu. Dengan risk reward ratio seperti itu dia stabil di 4.000, masih di atas 4.000-an. Sempat nyentuh di 4.100, 4.200, sekarang di 4.400. Artinya targetnya harus kembali ke minim 49, kembali 49 atau bahkan 5.000-an. Kalau bagus maka akan bisa ke target saya adalah 5.500 targetnya itu, sehingga nanti kita bilang ini mungkin 10% sebulan bisa menghasilkan 10%, tapi masih terus yes, biarin yang kerja, kita cuma melihat saja. Oke. Have a nice day ya, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel.